Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anakku kelas 3A. Bagaimana kabar pada pagi hari ini, Senin 7 Juni 2021 ya. Diingatkan juga yang belum mandi silakan mandi, yang belum sarapan dulu ya. Setelah itu silakan kita kembali ke pembelajaran kita. Sekarang masuk pada pembelajaran yang kelima. Ini ada rambu-rambu. Ternyata di samping arah, rambu lalu lintas juga adalah membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Sekarang ada beberapa contoh rambu petunjuk tempat. Nah, di jalan biasanya kita menemukan ada tuh rambu petunjuk masjid, gambar masjid, rumah sakit, gambar ranjang dengan kasurnya, dan pom bensin ya. Sekarang kita masuk ke halaman 146. Itu ada, perhatikan papan petunjuk berikut ini. Ada gambar masjid, kemudian ada gambar apa lagi tuh, pom bensin kayaknya, dan gedung kelihatannya. Nah ini kemudian perhatikan papan petunjuk berikut ini: masjid, pura, dan wihara. Itu silakan diisi di halaman 147. Siti harus berjalan ke arah, Dayu berjalan ke arah mana, dan Lani berjalan ke mana. Ini Dayu beragama Islam, Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, dan Lani beragama Buddha ya. Kemudian berilah warna pada rambu petunjuk tempat beribadah berikut. Silakan kasih warna: rumah umat Islam, umat Buddha, umat Kristen, dan umat Hindu ya. Langsung ke 148. Itu ada permintaan juga. Carilah keberagaman yang ada di kelasmu. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Nama tempat atau nama teman: pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang. Ya kan, kota mana? Misal contoh yang di mana? Yang di Kerawang, nama kabarnya adalah Haidar atau Haikal. Nah, pantainya bisa Samudra Baru ya, pantainya kan. Kemudian sungainya ada Sungai Citarum misal. Sawahnya ya di belakang Itisom juga masih ada sawah kan. Kebun binatang, nah kebetulan Kerawang belum punya tuh, jadi silakan ya, kalau mau contohnya yang mana yang sudah bisa dikunjungi oleh teman-teman kalian. Setelah itu wawancara kita lewat, keberagaman juga kita lewat. Langsung apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu. Nah, yang tadi otomatis kan hobinya berbeda antara yang ke sawah, ke sungai, ke kebun binatang, ke pantai, dan ke gunung. Nah ketika berbeda, gimana caranya agar kalian semua tetap rukun di kelas ya, tidak menonjolkan saya pernah ke gunung, saya ke sungai, kemana, tidak, tapi itu anggap menjadi pengalaman pribadi dan bisa diceritakan di depan teman-teman kalian agar bisa menjadi satu pelajaran buat teman-teman kalian yang belum pernah mengunjungi tempat yang telah kalian kunjungi ya. Itu mungkin. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Perhatikan gambar berikut ini. Bis, kemudian seorang ibu ya dan nenek mau nyebrang jalan, kemudian ke rumahnya dan sebagainya lah. Artinya seorang nenek mencari rumahnya kalau nggak salah, atau mau berkunjung ke sebuah tempat ya. Kemudian buatlah cerita sesuai urutan gambar. Ini kayaknya pernah di TKD, kalau saya pernah diulang ini, pernah dituliskan di TKD. Kemudian cobalah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Nah, setelah itu apa saja rambu lintas yang dilihat pada gambar tersebut. Nah, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan ya. Kemudian ada kue pempek, kue klepon, kue apalagi tuh, onde-onde, serabi, dodol, dan kue lapis ya. Silakan. Kue tradisional yang disukai 50 orang. Nah, kalau Ustaz kayaknya suka semua tuh. Karena barangnya nggak ada jadi nggak suka ya. Kalau ada insya Allah suka semua ya. 154. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Klepon, sekarang ada serabi, ada dua, serabi biasa dan serabi hijau. Yang khas Kerawang serabi hijau. Kemudian klepon itu kuenya berbentuk bulat atau bukan bulat ya, ada persegi, lonjong. Kemudian nama kue yang paling disukai nama kue yang paling sedikit disukai. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde?
Kemudian setelah itu kita berilah tanda centang pada sikap menghargai perbedaan. Nah, centang silakan. Nah, yang 156 ini tugasnya adalah 156 itu kosong dan 157 tugasnya ada rumah adat dan pakaian adat. Nah, itu digunting ya, silakan ditempelkan. Karena di belakangnya ada. Nah, belakangnya ada tuh silakan kosong, belakangnya sengaja emang. Nanti pakaian adatnya silakan digunting dan rumah adat juga silakan digunting ya, ditempelkan menjadi yang sesuai ya. Nah, ada rumah orang mana nih kelihatannya? Rumah Gadang kelihatannya itu orang mana, kemudian rumah Coglo, kemudian ada rumah yang berbentuk kayak di Eskimo ya, dan kemudian rumah yang berbentuk seperti istana lah. Silakan di ini kalau susah googling aja ya, biar gampang lah. Setelah itu, apa manfaat keberagaman pakaian dan yang dimiliki Indonesia? Silakan. Nah, setelah itu yang 160 sekarang aku bisa silakan centang semua ya. Dengan ini maka insya Allah kita tinggal satu subtema lagi. Mudah-mudahan buku yang dibagikan kemarin, buku paket selesai semua ya insya Allah ya. Baik anak-anakku, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan, bukan pekan depan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru kita bisa tatap muka ya. Walaupun tidak tahu nanti siapa yang megang kelas 3A ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa dikerjakan tugasnya dengan baik pula. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbakti pada kedua orang tua kita. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.